Bagaimana mungkin kepolisian mengatakan tidak memperoleh yang namanya alat bukti? Padahal kalau kita lihat pasal 184 KUHP, alat bukti itu keterangan ahli, keterangan saksi, surat, petunjuk, keterangan terdakwa kalau sudah masuk pengadilan, dan keenam adalah dokumen atau informasi elektronik sebagai perkembangan hukum. Data palsu dan asli. Ada dua statement yang perlu kita garisbawahi. Ijazah Jokowi asli, ijazah Jokowi palsu. Itu dua statement. Dalam alam demokrasi dan keterbukaan, dua-duanya sah untuk disampaikan ke masyarakat dalam bentuk sebuah argumentasi yang bisa dipertanggungjawabkan, dan itulah yang dilakukan oleh dua belah pihak ini sesungguhnya. Tetapi yang terjadi adalah ada nuansa kriminalisasi terhadap pihak yang mengatakan ijazah Jokowi palsu. Padahal belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang mengatakan secara pasti bahwa ijazah ini asli atau palsu. Tetapi upaya untuk mengkriminalisasi yang mengatakan palsu itu sudah berjalan. Nah, mohon DPR juga melakukan intervensi dalam tanda kutip. Seperti yang disampaikan oleh Forum Tanah Air, apa tidak lebih baik dipanggil pihak-pihak yang terlibat, mulai dari UGM, kemudian kepolisian, Pak Jokowi bila perlu, atau paling tidak lawyernya, kemudian pihak-pihak yang sudah melakukan penelitian seperti Roy Suryo, Dr. Tifa, dan juga Rismon Sianipa. Jadi mereka itu semuanya alumnus UGM yang saya sebutkan tiga orang terakhir itu, dan saya kira cinta dengan alma maternya dan tidak ingin melihat alma maternya jadi pelacur dalam tanda kutip. Itu yang ingin saya garis bawahi. Masuk mengerti ya UGM juga. Saya UGM juga, tapi saya mengatakan saya alumni UGM Tenanan. Saya alumni Tenanan. Tenanan. Kemudian yang ketiga yang ingin saya sampaikan adalah soal reformasi radikal di bidang penegakan hukum. Kalau kita lihat soal hukum ini, ada empat hal yang barangkali kita harus garis bawahi: substansi, institusi, aktor, dan kultur. Saya menganggap empat-empatnya bermasalah. Substansi tadi sudah disampaikan, undang-undang tentang perampasan aset barangkali itu penting untuk mendorong pemberantasan korupsi, memberikan efek jerah kepada pelaku korupsi, baik yang sudah maupun yang akan. Kemudian kalau kita bicara institusi, pada masa pemerintahan terakhir Jokowi, terutama jilid 2, dan pada awal masa pemerintahan Prabowo, kita rasanya belum mendapatkan lagi institusi hukum yang betul-betul kita bisa percaya 100%. Baik itu kepolisian, kejaksaan, maupun KPK. Perkara ada kelemahan di ketiga institusi tersebut, saya kira tugas pengawasan Bapak-Bapak di DPR, tetapi intinya adalah bagaimana masyarakat diberikan kepercayaan bahwa tiga institusi penegakan hukum ini bekerja secara profesional. Ini yang kita tidak lihat ya. Dan kalau mau bukti contoh yang paling konkret itu adalah kasus ijazah. Bagaimana mungkin kepolisian mengatakan tidak memperoleh yang namanya alat bukti? Padahal kalau kita lihat pasal 184 KUHP, alat bukti itu keterangan ahli, keterangan saksi, surat, petunjuk, keterangan terdakwa kalau sudah masuk pengadilan, dan keenam adalah dokumen atau informasi elektronik sebagai perkembangan hukum. Rasanya nggak mungkin kalau kita tidak bisa mendapatkan itu. Keterangan saksi, ada Pak Kasmujo misalnya, yang diakui sebagai dosen pembimbing, tapi kemudian akhirnya ternyata tidak, dan Pak Jokowi sendiri yang mengingkarinya. Petunjuk banyak, ada pasar pramuka, ada SKS yang cuma 122, ada IPK 2,05, dan itu petunjuk semua. Surat juga banyak. Kemudian keterangan terdakwa nanti, kemudian juga dokumen elektronik banyak sekali yang ijazah ditampilkan dan lain sebagainya. Karena itu rasanya aneh sekali kalau dikatakan tidak cukup bukti untuk meningkatkan kasus ini dalam proses penyidikan. Kita bicara tentang
tingkatkan dulu sampai kemudian betul-betul bisa diketahui apakah ini palsu atau tidak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.